إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتاب العزيز وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua hidayah, taufik, begitu pula waktu dan kesempatan yang mulia ini. Sehingga alhamdulillah kita semua masih dapat mengisi waktu-waktu yang masih tersisa ini dengan menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah dan ketaatan inilah yang akan mampu menyelamatkan kita semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah panutan kita. Beliau adalah suri tauladan terbaik kita di dalam menjalani segala lini kehidupan kita ini sampai ajal kematian datang kepada kita semuanya. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, melalui kesempatan yang amat sangat singkat ini, saya berwasiat kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan takwa yang sebenar-benarnya takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, terkadang ada orang-orang yang senantiasa tidak menginginkan kita hidup tenang di tengah-tengah masyarakat. Ada yang tidak menginginkan adanya kedamaian, ketentraman. Mereka lah orang-orang yang fasik. Mereka lah orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita semua tentang tanda-tanda dan tabiat orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiquna thalatha, bahwa tanda-tanda orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utumina khana. Yang pertama, apabila dia berbicara dia suka bohong. Yang kedua, apabila dia suka berjanji tapi dia suka pula mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga,
apabila dia diberikan amanah dan tanggung jawab, maka ia pun menjadi pengkhianat. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, ciri yang pertama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila dia berbicara dia suka melakukan kebohongan. Bohong adalah dia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Apatah lagi kita hidup di zaman yang serba modern ini. Kita hidup di zaman ilmu pengetahuan teknologi yang amat sangat canggih, yang sangat memudahkan bagi kita untuk melakukan kebohongan-kebohongan. Bukan hanya kebohongan yang kita lakukan dalam bentuk lisan yang dilakukan oleh lidah-lidah kita, akan tetapi juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh tangan kita melalui status-status di media sosial kita, melalui berita-berita yang kita ketik di berbagai media sosial yang kita miliki. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kebohongan ini yang kita sebar di mana-mana, kemudian orang yang mendapati berita pun dia pun sebar ke mana-mana, sehingga berita bohong ini yang lebih lazim kita sebut dengan hoax menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, maka tentunya inilah yang akan membahayakan sendi-sendi kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Dan yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 6 adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Apabila telah datang kepada kalian semua orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak menginginkan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita, yang merupakan sifat dan tabiat yang dimiliki orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fatabayyanu, silakanlah kita tabayyun lebih awal. Silakan kita teliti lebih awal berita yang sampai kepada kita. Kita mengecek kebenaran berita yang sampai kepada kita. Jangan sampai berita itu datang kepada kita, kita langsung menyebarluaskan. Karena kalau hal demikian kita lakukan, maka antusibu qauman bijahalatin, akan datang musibah di tengah-tengah kaum. Akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertikaian yang akan meruntuhkan hubungan kekerabatan di antara kita, di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Akan menimbulkan kekacauan. Coba kita lihat fakta saat ini. Betapa banyak berita-berita bohong yang kita dapati di media-media sosial kita, di Facebook, di WA, di Instagram, di Twitter dan lain-lain sebagainya. Betapa banyak berita-berita yang begitu gampang kita dapatkan, tapi walaupun berita itu sampai kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengcross-check kebenaran berita itu. Fatabayyanu, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbentuk fi'il amar, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memeriksa dengan sebaik-baiknya berita yang telah sampai kepada kita. Karena ketika kita tidak memeriksanya lalu kita menyebarluaskan, maka kata Allah, antusibu qauman, akan mendatangkan musibah di tengah-tengah kaum, yang mana nantinya kita akan menyesal dari akibat perbuatan kita ini. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebohongan adalah salah satu sifat dan karakter yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, lima taqulu ma la taf'alun,
mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan? Kalau kita mengatakan hal yang tidak semestinya, atau kita mengungkapkan sebuah berita bohong atau hoax, apakah melalui lisan-lisan kita, apakah melalui tangan kita yang kita input dalam status-status kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat perbuatan yang demikian. Allah mengatakan kabura maqtan 'indallah, sangat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan ini. Lima taqulu ma la taf'alun, bagi orang yang mengatakan padahal dia tidak melakukannya, tidak ada fakta dan kenyataan dari apa yang dia katakan tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahkan orang-orang yang munafik kepada Allah, bukan hanya ingin menipu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ia berkeinginan menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Sebahagian di antara mereka, kata Allah, ada yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, amanna billah, saya beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan saya juga beriman kepada hari akhirat. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan, wa hum bimumin, engkau bukanlah orang yang beriman kepada Allah. Karena syarat dari keimanan itu ada 3. Yang pertama adalah wa tasdiqun bil qalbi wa qaulu bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu harus diyakini sepenuhnya di dalam hati, kemudian harus diucapkan dengan lisan sebagai pembuktian, dan harus diamalkan melalui amal perbuatan kita. Tapi orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan amalan-amalan kebaikan sama apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Dia mengungkapkan bahwa saya ini beriman, saya ini taat kepada Allah, saya taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi sungguh hati mereka tidak meyakini apa yang ia lakukan dan apa yang ia ucapkan, sehingga Allah mengatakan wa hum bimumin, mereka bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah, bahkan mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, padahal dia tidak mengetahui bahwa ternyata dia hanya menipu dirinya sendiri, padahal dia tidak mengetahui. Fi qulubihim maradun, di dalam hati orang-orang yang munafik kepada Allah, yang tidak menginginkan kita ini hidup tenang, hidup di tengah-tengah masyarakat, yang selalu melakukan kefasikan, yang melakukan kebohongan, yang menyebarkan berita-berita hoax. Di dalam hatinya sungguh ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah tancapkan kembali, Allah tambahkan penyakit yang bersemayam di dalam hatinya. Walahum adzabun alim, bagi orang-orang munafik azab Allah yang amat sangat pedih, bima kanu yaktibun, disebabkan karena dia suka berdusta, dia suka berbohong. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di tengah krisis kepercayaan, di tengah-tengah masyarakat di negara yang kita cintai, maka sepatutnya lah kita mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika kita mendapati berita-berita hoax, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kata Allah, adalah fatabayyanu. Kita harus meng-cross check kebenaran berita itu. Setelah kita meyakini, barulah kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Ini adalah langkah bijak yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, sekaligus ini adalah perintah untuk kita semua ini. Kemudian yang kedua, sifat kemunafikan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah orang yang suka mengumbar-umbar janji, tapi sungguh dia suka pula mengingkari janji-janjinya. Ketika ada sesuatu yang dia inginkan dari kita, maka sungguh dengan indahnya janji-janji itu ia lantunkan.
tapi begitu apa yang dia inginkan telah ia dapatkan, maka dengan sengaja pun ia mengingkari janjinya. Ini adalah sifat-sifat dari orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang sifat dan tabiat orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab oleh orang-orang banyak, tapi amanah tanggung jawab itu dia lalaikan, dia menjadi pengkhianat dari tanggung jawab yang diemban, yang diberikan kepada orang yang banyak tersebut. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dengan orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman kepada Allah sungguh sangat sulit kita bedakan. Lantas bagaimana perbedaannya ketika dia telah berada di dalam masjid? Perbedaan orang munafik dengan orang yang beriman apabila dia berada di dalam masjid. Orang yang munafik ketika dia berada di dalam masjid itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ketika dia diperintahkan berdiri untuk sholat, maka ia pun bermalas-malasan untuk sholat. Satu. Kemudian yang kedua, yura'unan nas, dia melakukan ibadah, dia melakukan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kita. Yura'unan nas, hanya karena ingin dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Wala yadhkuruna illa qalila, dan dia mengingat Allah, dia menyebut Allah, melainkan hanya sedikit saja. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada juga orang yang bijak, orang yang alim pernah menyampaikan bahwa perbedaan orang munafik dengan orang yang beriman di dalam masjid itu bagaikan burung di dalam sangkar dan bagaikan ikan di dalam kolam. Orang yang beriman kepada Allah itu bagaikan ikan di dalam kolam. Kita lihat ikan bagaimana tenangnya, mulutnya komat kamit, seakan-akan dia berzikir kepada Allah. Kemudian kita melihat menyaksikan dia menjadi tenang dan bahagia. Lalu bagaimana kita melihat burung di dalam sangkar? Walaupun sangkarnya terbuat dari emas, kita masih bisa menyaksikan bahwa burung itu tetap akan mengalami kegelisahan. Itulah persepsi, itulah perumpamaan orang yang munafik apabila dia berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, lantas di manakah posisi orang-orang yang munafik ini, yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala, fid darki asfali minan nar, akan disimpang di dalam neraka yang amat sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Olehnya itu marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati kita ini diselamatkan oleh Allah, dijauhkan sejauh-jauhnya sifat dan tabiat kemunafikan bersemayam di dalam kalbu kita ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan qalbun salim, hati yang selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.